Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, salah satu dari kualitas hidup yang baik adalah membawa damai. Yakobus mengajarkan bahwa mereka yang membawa atau mengadakan damai dan yang menaburkan atau mengajarkan hikmat akan menghasilkan buah kebenaran. Dan buah kebenaran jika ditaburkan dengan takut akan Tuhan akan menimbulkan kedamaian. Tapi apakah yang dimaksud dengan suasana atau kondisi damai di sini? Dalam Alkitab, istilah damai biasanya itu terkait dengan dua hal, yakni beresnya hubungan dengan sesama manusia dan kondisi hati yang tenang. Tapi jika melihat konteks pembahasan Yakobus dalam ayat 16-17, di mana Yakobus berbicara mengenai bahaya perkataan dan bahaya iri hati, mementingkan diri sendiri, maka Yakobus sepertinya menggunakan istilah damai untuk membicarakan mengenai kondisi hubungan yang dibangun secara sehat tanpa perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, Yakobus melihat bahwa hikmat yang diajarkan akan efektif atau menghasilkan buah kebenaran jika itu disampaikan tanpa pertengkaran ataupun perdebatan. Itu sebabnya berbahagialah orang yang tidak iri hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak memegahkan diri, dan tidak berdusta. Karena dia akan melimpahkan kepada kita berkat kasih karunia-Nya. Berbahagialah orang yang menggunakan hikmat Allah dengan penuh rasa takut kepadanya. Karena dia akan menjadikan pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Berbahagialah orang termasuk kita yang menabur buah kebenaran dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Karena Allah telah menyediakan bagi kita hidup damai sejahtera. Karena itu, apa yang Yakobus katakan penting untuk kita perhatikan. Hikmat itu haruslah ditaburkan dalam damai. Barulah buah kebenaran akan muncul daripadanya. Dan kita perlu menyampaikan hikmat Tuhan atau ajaran Tuhan dengan cara yang benar dan dalam situasi yang tepat atau damai. Karena itu, taburkanlah kebenaran dengan damai, maka ia akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik. Engkau senantiasa menyertai dan melindungi hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, hari yang baru, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menyapa kami, supaya kami menaburkan kebenaran dalam damai, supaya kami membuahkan buah yang baik. Kami tidak mampu melakukan itu jika hanya dengan kekuatan dan kemampuan kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, supaya kami tetap membuahkan buah yang baik dalam setiap pekerjaan kami, bahkan apa yang kami pikirkan. Bapa di sorga, tolong kami Tuhan, supaya kami tetap membuahkan buah-buah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pakai kami Tuhan untuk membawa kedamaian dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa di sorga, Engkau tahu Tuhan,
keadaan hidup kami, keadaan bangsa kami. Kalau saat ini Tuhan, Engkau tahu bahwa virus COVID-19, varian baru, Omikron, yang sudah semakin meningkat. Dan begitu banyak orang saat ini yang terpapar. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Engkaulah Tuhan yang melindungi kami. Dan Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Supaya kami boleh kuat melawan virus tersebut. Dan kami boleh diselamatkan. Kami boleh sehat. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tetap menjaga kesehatan kami. Dengan kami mau melakukan protokol kesehatan. Biarlah kami Tuhan menjaga diri kami. Supaya kami boleh terhindar dari Omikron. Bapa di sorga, sepanjang satu hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Bahkan setiap pekerjaan yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkati kami. Tuhan yang melindungi kami. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami, persoalan hidup yang kami hadapi. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami, memberkati kami, dan memenangkan kami. Bapa di sorga, kemanapun kami melangkah dalam satu hari ini, biarlah Tuhan juga yang mendahului perjalanan kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami, menjauhkan mara bahaya dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu. Kalau saat ini Tuhan, ada di antara jemaat-Mu, bahkan saudara-saudara kami yang menghadapi sakit penyakit, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup mereka. Engkau Tuhan yang memberkati segala pengobatan mereka. Engkau Tuhan yang menguatkan mereka. Memberkati makanan, minuman, obat yang mereka makan. Itu merupakan jalan Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami, jemaat-Mu yang terpapar COVID saat ini. Tuhan Yesus, Engkau kuatkan mereka. Engkau menangkan mereka Bapa melawan virus itu. Supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati pemerintahan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memampukan mereka untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan Engkau juga memberkati semua para medis, dokter yang bekerja di rumah sakit. Tolong mereka Tuhan menjadi berkat kesembuhan bagi banyak jiwa yang Tuhan percayakan untuk mereka obati saat ini. Kami tahu Bapa, banyak dosa yang kami lakukan. Kiranya ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Dan tetaplah menjaga kesehatan. Mari kita taati protokoler kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19 Omikron. Tuhan Yesus memberkati.